Padahal niki antegorok amun mangkin dak kena menoleh anak dah anak ke wah ngimpi terperintah gorok kamu napi menjawab anak sida kepejuluk mai hama unin senah. Dalam Al-Quran pun banyak dijelaskan. Nabi Ibrahim ingin bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Kan lemak semua mati kan? Belum ada mati apa enggak? Mati kan? Semua akan mati. Allah kan akan menghidupkan nanti. Bagaimana Allah menghidupkan? Baik, kita lanjutkan niki di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, tafsir Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Di sini ayat ini menjelaskan tentang wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Wa wassa dan telah berwasiat biha itu dengan ucapan pesan-pesannya Nabi Ibrahim yang disebut dalam ayat niki di sebelumnya. Jadi luwek pesan Nabi Ibrahim niki dimulai dari napiaran niki dari ayat 124 sudah mulai pesan Nabi Ibrahim niki kepada putra-putra beliau dan keturunan-keturunannya. Kemudian Allah jelaskan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, dan telah berwasiat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk anak-anaknya, wa Ya'qub, dan juga untuk napiaran Ya'qub. Tapi wa Ya'qub niki maksudnya Ibrahim dan Ya'qub. Ya'qub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Jadi wasiat niki wasiat turun temurun. Wasiat turun temurun. Napi unin wasiat niki wasiatnya. Wasiat Nabi Ibrahim kepada putra-putranya itu Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya putra namanya Nabi Ya'qub. Nabi Ishaq berwasiat kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya putra namanya Yusuf dan seterusnya. Nabi Ya'qub berwasiat kepada putranya. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya yang diangkat kemudian hari menjadi Nabi dan Rasul berwasiat. Dan niki wasiat napiaran seterusnya niki wasiat seterusnya. Apakah tiang pelungguh sami boleh mengamalkan wasiat niki? Boleh, dan wajib kita amalkan wasiat niki. Niki wasiat yang bersifat umum wasiat niki. Kenapa? Karena isi wasiatnya tentang tauhid. Makin kita yang bacakan. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai putra-putraku. Siapa yang mengatakan begitu? Semuanya. Nabi Ibrahim berkata ya baniya, hai anak-anakku. Begitu juga Nabi Ishaq, Nabi Ismail berwasiat kepada putra-putranya terus menerus, dan wasiat ini menjadi wasiat ammah, menjadi wasiat yang bersifat umum kepada seluruh umat Islam. Bahkan wasiat ini menjadi wasiat kepada umat Nabi Muhammad, bahkan umat seluruh Nabi Rasul. Nabi Yunin wasiatnya berbunyi ya bani atau ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Hai putra-putraku, anak-anak. Mungkin saya akan jelaskan kenapa mengatakan ya bani dan sebagainya. Innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kalian tidak boleh mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena wasiatnya adalah Allah telah memilihkan agama Islam. Maka na Ibrahimu Yahudiyan atau Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Jadi Nabi Ibrahim niki bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi beliau adalah seorang Muslim. Seluruh Nabi Rasul niki Muslim. Nabi Adam Muslim, ini semua sampai Nabi Muhammad Muslim. Hanya versi syariat Islamnya berbeda-beda. Puasa yang dijalankan Nabi Daud berbeda syariatnya dengan Nabi Zakaria. Berbeda bentuk salatnya
dengan yang lainnya. Rukun syaratnya, puasanya, hajinya berbeda-beda. Walaupun tetap namanya sholat, sholat, tetapi rukun syaratnya berbeda-beda. Hadirin rahimakumullah, saya izinkan tiang untuk menjelaskan kalimat per kalimat sebagai bentuk metode pendekatan untuk memahami ayat Al-Quran ini. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ayat niki menggunakan fi'il mudha'af namanya. Fi'il mudha'af, fi'il mudha'af itu yang wazannya fa'ala. Fa'ala, seperti wassa. Asalnya wassa, shadnya 2. Wassa, fa'ala. Nah, berniki namanya fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af niki kenapa menggunakan fi'il mudha'af, tidak menggunakan wa awsa dan telah berwasiat pada makna wa awsa telah berwasiat, tapi tidak menggunakan begitu, tapi wa wassa. Wawunya niki ya waw ataf, dia huruf ataf, atful jumlah alal jumlah untuk para ilmu nahwu. Dalam kajian ilmu sharaf niki wa wassa. Kenapa? Karena salah satu makna di dalam kata kerja menggunakan kata kerja mudha'af adalah penekanan, ada stressing makna, stressing meaning, stressing pemaknaan, ada pesannya. Jadi wawassa telah berwasiat sekuat-kuat wasiat. Ya pasti, ya berat wasiat niki, ya penting gati sehingga wawassa, tidak mengatakan wa awsa. Seandainya wa awsa Ibrahim bawun masih menurut bahasa Arab, tetapi di sini menggunakan wassa, bahwa wasiat niki sangat penting, sangat penting. Ya pada barak amun bahasa Sasak, amun bahasa Sasak, karena ada juga bahasa yang dipakai untuk penekanan. Penekanan. Misal penekanan bahasa Arab. Amun dengan sili misal amun sili kena napiaran napi misal bahasa Sasak, amun dengan amun kalimat penekanan di bahasa Sasak, amun kena utak darat ni kapi kan napi kanan, utak darah ni dia, berani kan? Padahal mungkin utak ya cukup, utak sugulan, utak darah ni dia, napi anda, napi bahasa Sasak, napi, babak belum, ya mona ni ke bahasa Indonesia, tapi bahasa Sasak napi misal kira-kira. Jadi ada kalimat tak ulang, maksud niki ada yang oros entang, oros entang. Misal toros entang niki berarti itu ya santer tanda kedeng demele po oros entang ya niki. Berarti ya te kedeng toros gati. Niki oros benun oros seoni demele oros entang. Nah, berarti penekanan. Ranika nggih. Jadi ada penekanan bahasa di sana. Karena dia penting, nggih. Penting niki. Napi itu contoh kalimat kalau di napiaran niki di dalam bahasa Sasak misal. Wa wassa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim berwasiat niki banyak niki. Mulai dari wa idzi bitala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamman qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna. Terus semua niki adalah wasiatnya semua niki. Wa idz yarfa Ibrahim al-qawaida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal min, terus rabbana waj'alna muslimin laka min dzurriyyatina, terus niki semua rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wal qad istafaina, dan seterusnya niki adalah itu makna biha. Biha niki kembali kepada kalimat-kalimat yang sudah lewat, makanya menggunakan biha tidak bihi karena sudah kalimat niki. Wa wassa biha, Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada putra-putranya. Nabi Ibrahim yang dikenal istrinya niki ada 3, Siti Hajar, Siti Sarah, tapi ada juga istri beliau namanya Safura. Sebagian ulama tafsir menyebut istri beliau namanya Safura, Siti Hajar.
Nabi Ibrahim niki salah seorang nabi yang pencarian tentang ketuhanan, tentang keyakinan niki luar biasa. Okay? Pencariannya. Contoh dalam Al-Quran pun banyak dijelaskan. Nabi Ibrahim ingin bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Kan lemak semua mati kan? Belum kau ada mati apa enggak? Mati kan? Semua akan mati. Allah kan akan menghidupkan nanti. Bagaimana Allah menghidupkan? Nah, ketuan Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana engkau akan menghidupkan? Oh, kamu tidak beriman Ibrahim kepadaku? Oh, tidak, bukan begitu. Qala la, walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman bahwa engkau menghidupkan, tapi bagaimana cara engkau menghidupkan? Untuk menambah keyakinan saya dan tumakninah, rasa tenang dalam diri saya kalau sudah tahu barang. Kalau begitu kamu ambil 4 burung, terus kamu sembelih burung itu di beberapa tempat. Baik burung dara, merpati, gorok, tak kolok sikit le nike, kolok di gunung niki. Kemudian empoh, summa da'uhunna ya'tina kasa'ya dalam Al-Quran. Hai Ibrahim, empoh ya burung, nelai dara, nelai kedit nelai, gorok niki. Kabar datang kedit niki. Niki. Kabar datang kedit niki. Nggih? Niki. Nah niki pun ayat niki amun terjadi doa baun bapak-bapak. Nggih? Jadi doa. Dan khusus elek dara. Baun elek dadara. Nggih, arak cara terjadi. Melen dah tahu. Baik, kita lanjutkan. Lawan terpelantong ke ibu-ibu niki lawan nggih. Niki. Jadi niki Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah bagaimana makhluk yang sudah mati pun bisa hidup kembali. Niki. Karena seluruh makhluk niki digerakkan oleh Allah SWT. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Lalu ke malam-malam nih jaga Tuhan nih. Ingat bulan sepolik nih jaga Tuhan. Begitu bulan menghilang semakin kecil, segera Tuhan semakin tipis. Dan mungkin Tuhan semakin berkurang. Dan mungkin. Lama ingat jelo nih, jangan masa perenungan. Nih, ini mungkin Tuhan, begitu. Okay. Dia menengat jelo, napiaran serap, dan mungkin Tuhan serap. Dan mungkin Tuhan itu tidur, tidak mungkin Tuhan mati, tidak mungkin Tuhan menghilang. Ini masa pencarian Nabi Ibrahim. Sebenarnya ayat ini bukan menjelaskan Nabi Ibrahim tidak punya iman. Tidak boleh kita berkeyakinan begitu. Tidak boleh. Oh, Nabi Ibrahim berarti pada-padaan berarti kita jaga iman tuh. Kurang teguh masih iman Nabi Ibrahim. Tidak boleh. Okay. Itu adalah napiaran refleks Nabi Ibrahim kepada alam. Okay. Kepada alam. Ini juga sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran itu menunjukkan batalnya akidah orang-orang yang menuhankan matahari, menuhankan bulan. Barak nikah. Di wasiat niki. Jadi niki wasiat-wasiatnya. Ya, banyak panjang sekali wasiat Nabi Ibrahim niki. Banyak sekali wasiatnya, berapa ayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim niki hadirin yang buka sedikit biografinya. Nabi Ibrahim niki seorang nabi yang diceritakan oleh Allah tentang keteguhan keyakinannya. Semua Nabi Rasul begitu, teguh yakin. Tapi diceritakan dalam Al-Quran keteguhan keyakinan Nabi Ibrahim. Kalau Allah sudah perintah jam ini langsung. Allah perintah detik ini langsung. Baik. Nabi Ibrahim diperintah bersunat. Hai Ibrahim, bersunat. Langsung nasak. Nabi orang kandik. Dalam hadis terjelasan parang tiang miak-miak. Buka dalam kitab Kashful Khafa, di sana dari Anas bin Malik jelaskan ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sana. Nabi Ibrahim itu
nggih, orang yang paling pertama berkhitan sementara usianya 80 tahun. Baru 10 tahun. Hai Ibrahim, sucikan dirimu dengan berkhitan. Langsung seret. Nggih, dia menek langsung cemes, cep, langsung. Anik. Beranik. Lagu amun mangkin pelunggu sami baru 10 tahun, bo dia bersunat sang den telak kat jaget nggih. Niki. Sehingga turun ayat anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Kita itu dalil kita wajib bersunat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tidak wajib bersunat, tapi Nabi aran syar'u man qablana mazhab Syafi'i menjadi dalil. Nabi Ibrahim ngone den bode bije. Ngone den bode bije. Sampai datang malaikat Jibril memberitahu bahwa dia akan punya putra. Dalam Al-Qur'an dijelaskan. Bedoen bija de menoh ble kira-kira umur ya tamat SMP, umur 12 tahun, Allah perintahkan dalam Al-Quran terjelasan. Hai Ibrahim, sembelih putramu. Mimpi Nabi Rasul itu adalah hujjah, wahyu fi maqamil wahyi. Impin amun Nabi Rasul itu wahyu. Amun tiang pelunggu sami ngimpi je oleh ini tentu ini nende din bau jari misal Pak Musannib lemak kelemak merari ini dia langsung misal dek ngimpi ke perintah wahyu nede berarti sidang aku jadi nabi. Dan bau niki nggih, amun Nabi Rasul wahyu, mimpi itu juga wahyu. Sehingga kemudian diajak putranya Ismail alaihissalam, nggih, dia ceritakan, diajak niki ke Mina, ada tugu niki di Mina dekat kemah niki ada tugu tempat dulu akan disembelih. Dia ceritakan, wahai putraku si mata wayang, putra si mata wayang. Napi kena putra mata wayang. Ibu-ibu tahu dia kena putra mata wayang? Enggaan. Maka kena mata wayang. Wayang mata nara sekik. Kecuali wayang wong. Wayang wong di manusia ini kan dua mata kan? Nah niki, nggih. Gam anak ya bunayya gam anak sakangan niki nggih inni araka fil manam anni azbahuk. Tadi malam saya diperintah Allah menyembelihmu. Apa jawabannya? Bijen Nabi Ismail Nabi menjawab dalam versi kita Asy'ariyah nggih, itu versi muslimin, bahkan Asy'ariyah saya muslimin itu Nabi Ismail. Dalam versi Bible, versi Injil itu Nabi Ishak. Tapi siapapun Nabi Ishak atau Nabi Ismail kisahnya sama seperti itu. Nabi Yunin menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Gamak mami laksana. Nabi satu perintah seperti itu. Dia tidak berdebat. Oh ndak manjulu, tak manjulu. Melihat tak berekeng julu niki. Tapi apa jawabannya? If'al. Nabi terperintah kerjakan, laksanakan. Itulah diskusi antara orang soleh dengan orang soleh. Itu diskusi antara nabi dengan nabi, nabi dengan calon nabi. Diskusi antara nabi aran orang yang dekat dengan Allah dengan orang dekat dengan Allah. Angka baraniki hadirin, semakin dekat kita dengan Allah, semakin selesai diskusi ini ke. Tidak ada perdebatan. Orang yang berdebat itu biasanya orang jauh dari Allah. Dek beng kebeizin merari ndak manjulu. Karena mungkin sama-sama jauh dari Allah. Tapi kalau sama-sama dekat dengan Allah, bersegi telu baraniki, saya dekat dengan Allah, istri dengan Allah, ya selesai. Tapi semaman pacu ibadah, seninan jarang dan ini. Seninan pacu semaman bejigar dan ini. Amun deduan pacu selesai. Den dek de belako, maka makin de belako kakak, lelai leki jenan. Ya benar. Ya. Lagu Arab dengan kenaman masih lelai leki jenan monin. Lagu kandik jauh. Kijenan kakak memele pandas jodoh pandas. Okay. Hadirin rahimakumullah, begitulah. Okay. Pada barak niki masjid
Napi tepiak. Kalau yang berunding itu orang yang ahli zikir, ahli ibadah, ya selesai. Dinarak dengan napiaran yang akan debat ini, oh ini tidak ada. Okay? Makanya Nabi, ayo kita bangun masjid. Sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Rasulillah. Selesai. Nabi katakan, ayo kita buat ini sesuai dengan nasihat Salman Al-Farisi. Buat hondak, buat parit. Arab berjawab, ya Rasulullah, tiang kurang setuju mungkin. Dia tak lelah lalu dia. Dia narak berpendapat niki. Okay? Dia narak. Semua kenapa? Karena orang soleh dengan orang soleh. Niki. Nikilah hadirin rahimakumullah. Jadi ukuran kita niki sama, kita bisa mengukur diri kita napiaran dan juga orang lain dari hal-hal yang seperti niki. Padahal niki antegorok amun mangkin dak kena menoleh anak dah anak ngimpi terperintah gorok kamu napi menjawab anak sida kepejuluk mai hama unin senang nggih niki. Jadi hadirin rahimakumullah, wasa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim juga kisah yang lain sebagai pelajaran. Nabi Ismail sudah menikah dengan Bani Jurhum. Bani Jurhum ini dari Yaman yang minta tinggal di seputaran kota Mekah karena ada air Zam-Zam. Nabi Ibrahim tidak tinggal di sana. Nabi Ibrahim tinggal di Irak. Okay? Di Irak tinggal. Kemudian napiaran datang suatu ketika Nabi Ibrahim jok napiaran bija niki di Mekah. Kemudian napiaran sampai di sana ketok lawang tok 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 tok. Ismail, setelah salam Ismail sugul dengan Nina. Dengan Nina niki adalah seninan Nabi Ismail. Menantun lah barang niki. Saya ada peta mami barang niki bapak ada peta ya peta Ismail lah. Dia lalu nyeran, dia lalu berburu dek manolek niki. Oh. Belangan dan niki tiang jauh langan ke niki. Oh. Sila barang niki tiang boleh. Salam bele Ismail suruh peririk anu lawang napiaran. Gagang lawang nggih. Salam ke Ismail lau narak dengan toak metean. Wasiat ke berpesan suruh peririk lawang balen, lawang niki anu niki. Apa barang satu? Grendel niki nggih. Niki. Dia menoleh Nabi Ismail bercerita njokano. Kakak baru ada dengan memetean berbecirin mana apa nin? Ndek pesilan tama atau pianet kopi atau bekelor beketuan bekelor ndek kohan. Apa nin? Tersuruh ke peririk gendera sak lawang. Oh, aku suruh sayang kamu no. Saya sak nikah. Ya mami kenal. Nikah. Sopo waktu malik datang Nabi Ibrahim. Ismail sugul dengan Nina. Saya kamu tiang seninan Ismail. Oh, sila mami saya pelungguh niki. Ya sudah usangan ruan dan niki sila dalam tak niki. Dalam sila napi anu niki keperluan sampean jok tiang tepian nai tepian macam merek niki. Nggih. Pesan beli Ismail. Nggih. Salam ke Ismail. Nejak pas wahanu grande lawang ne pas. Barang niki. Nggih. Barang niki. Ya benole oleh Ismail baru arak anu kakak niki berembecir macam apa nen? Enggak nunin, enggak ganti anu gendera lawang wapas. Oh mene ya kanggo nek ya mami kena kanggo nek kamu. Barang niki hadirin rahimakumullah. Niki jadi Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan masih kodek gati, masih bayi. Ditinggal berdua di Bakkah, tempat yang ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di tempat yang dia narak napi-napi tabilin coba okay. Bu Andin tiang pelunggu sami barang ni kau lihat tak tahu datejat misal makin jungun renjani misal nggih bur tengah gawah ndot ya biasa aku oleh bejulu pira ndak oleh amak tenang baik dot baik oleh amon dek 5 tahun ya 15 tahun lah bu nggih. Tapi begitulah Allah
Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim niki mustajab sekali doanya sebagai kesimpulan. Wa adzin fin nasi bil hajj tuka rijala. Empoh selapo dengan datang sehingga dia akan datang baik jalan kaki atau berkendaraan, wala kulli dhamir, berkendaraan dari jauh. Si makbul doa Nabi Ibrahim alaihissalam, satu-satunya nabi di 25 nabi rasul dan 313 nabi rasul, 27.000 nabi dan rasul, hanya Nabi Ibrahim yang digandengkan namanya dengan Nabi Muhammad dalam satu salawat, namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dinara salainan, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Yunus dinara, ala Yusuf dinara, ala Yahya Ilyas dinara, Ibrahim. Karena dia laki-laki yang napiaran, banyak sekali ceritakan dalam Al-Quran dalam masa-masa ujian hidupnya. Wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub, kepada putra Nabi Yaqub juga berwasiat, Nabi Ismail, Nabi Isa berwasiat kepada Yaqub. Yaqub juga berwasiat kepada putra-putranya dan seterusnya, wasiat amah, bahkan kepada tiang pelung sami wasiat niki. Nggih. Nabi wasiat niki, ya baniya, hai anakku, hai putraku. Ya bunayya, ya baniya, ya luek dengan niki. Nggih. Amun kana ya ibni itu bermakna anak darah. Tapi kalau ya bunayya bermakna tidak hanya anak darah, tetapi siapapun yang dapat manfaat ilmu atau disebut dengan anak ideologi. Ya bunayya artinya gama penger naperan gama nune bahasa halus sebelah baranik. Niki bahasa halus dalam bahasa Arab. Ya bunayya gama. Nabi pesannya, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin, Allah sudah milihkan kalian agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik, ini wasiat terus menerus ke Nabi Rasul setelah Nabi Ibrahim. Wasiatnya Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman, wasiatnya Nabi Zakaria kepada Nabi Isa, wasiat Nabi Isa kepada umatnya, wasiat kepada Rasulullah kepada umat, dan kepada tiang pelungguh sami. Niki wasiat yang bersifat umum. Hadirin rahimakumullah. Tapi kalau kita mau lebih khusus lagi, hadirin rahimakumullah, membahas tentang hukum wasiat, lain masalah niki. Hukum fikih diantaranya ada hukmul wasiyah wa hukmul isa. Hukum wasiat. Nggih, amun hukum wasiat dalam fikih niki beda. Nggih, amun niki wasiat bersifat umum. Nggih, sifat umum tentang tauhid. Nabi wasiat niki ucapan nggih seseorang kepada orang lain untuk dapatkan hak baik harta atau jasa yang dia akan peroleh nanti setelah meninggal dunia seseorang yang berwasiat. Niki kalau niki hukum wasiat dalam fikih Islam. Okay. Contoh narak dengan berwasiat kepada siapapun boleh, baik kepada keluarga atau bukan keluarga boleh. Berwasiat tentang napiaran harta misalnya, laun keberwasiat kamu ya terima harta enggak saya elek nih, tapi syaratnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan setelah terbagi untuk membayar hutang, setelah terbagi untuk para ahli waris. Nah nikian wasiat. Boleh kita berwasiat kepada ahli waris, boleh. Dalam hadis la wasiat ahli waris, maksudnya tidak boleh berwasiat lebih dari hak yang diterima. Misalnya anak itu haknya berapa? Setengah. Istri haknya berapa? Kalau punya anak 1/8, tidak punya anak 1/6. Tidak boleh wasiat lebih dari itu karena sudah ada hak-hak menurut faraid. Nah niki, bolehkah wasiat itu dibatalkan? Boleh kalau dia masih hidup. Ya. Bagaimana memperkuat wasiat agar memiliki ketetapan hukum? Kata hukum harus ada saksi di depan notaris. Depan notaris. Okay. Misal pelungu dapat wasiat dari siapa misalnya, nah ruko saletono kamu kewasiatan, kamu ya ke bank, itu harus ada saksi untuk bisa memiliki ketetapan hukum di depan notaris, lawan diminta menjadi saksi.
supaya tidak ada kegaduhan sama ahli waris. Ya, niki. Bagaimana hukum wasiat? Hukum wasiat adalah sunnah, mustahab, dianjurkan. Bahkan ada ayat khusus menjelaskan tentang itu. Okay? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Hai orang beriman, telah apabila ajal dekat maka silahkan berwasiat pada anak-anak, keluarga, para niki. Wasiat itu juga bisa tentang kewajiban. Contoh, bayar utang, berwasiat untuk dibayarkan utang. Boleh berwasiat, wasiat tidak dijalankan, boleh. Kalau wasiat itu melanggar aturan syariat. Napiunin misal, keberwasiat membawa ngomong kemati tu tak kubur ke mimbar, yo mimbar tu tak kubur. Den tanah ni ya. Terus yang kedua juga tempat umum, tak boleh dijalankan wasiat itu kalau dia melanggar hukum syariat. Tapi kalau tidak melanggar hukum syariat, okay, wajib dijalankan selama tidak ada uzur-uzur syar'i berikutnya. Contoh pada niki, yara elek bermi niki kuripan dekat kuripan, okay. Niki wasiat aden tekub napiara yakub seninan berwasiat aden tekubur dalam balen. Okay. Tekubur dalam balen. Padahal niki tidak wajib sebenarnya. Kenapa? Karena tekubur dalam balen, kantak bani tetau balen niki. Okay. Jadi rumah adalah kuburan jarin, okay? Itu tidak wajib. Jadi napiaran wasiat kalau haram, berwasiat dengan yang haram tidak wajib napiaran ditunaikan. Lagu berwasiat misal anu angkutang itu wajib. Terus nak wasiat misal ya taruhan misal dijalankan wasiat niki. Berapa umur orang yang berwasiat? Kalau secara undang-undang makin niki 21 tahun. Kalau hukum fikih 18 tahun. Hukum fikih. Tapi ketetapan undang-undang wasiat makin niki 21 tahun. Wasiat niki. Artinya di bawah niki belum dianggap dewasa. Karena wasiat niki kan tentang bagian pengalihan harta dan sebagainya. Jadi harus betul-betul orang yang dewasa. 21 kan kira-kira tamat mas kuliah kan. Nah barat nikah. Tahun kena tahun barat nikah hadirin rahimakumullah. Boleh wasiat dibatalkan, boleh. Misal sopo dengan berwasiat, ruko saletono kamu ya ke bank. Wasiat nih kamu ya ke bank. Dengar sih lo misal. Ngone ternyata kurangan niki napiaran. Kurang bagus misal dengan satu ini kurang salah, dalam arti kurang salah misal ya opo-opoan ini putih ngerunguan dicabut boleh. Mana kebatalan wasiat ke kamu berukono boleh sebelum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal tidak boleh itu orang. Tapi dirembukkan dengan ahli waris niki hukum wasiat kalau dalam fikih. Tapi kalau wasa niki wasiat saniki maksudnya wasiat amah tentang tauhid, wasiat yang semua orang harus menjalankannya. Bahkan hadis menjelaskan tidak boleh seseorang tidur, tidak boleh seseorang itu tidur kecuali wasiatnya sudah dia tulis. Nah niki wasiatnya harus dia tulis. Jadi setiap orang harus menulis wasiatnya pada niki. Jadi napiaran niki mengenai hukum wasiat. Nah niki kan ini yang separuh kan digubuk kadang-kadang dengan berwasiat harus diperkuat nih ke posisinya supaya tidak gaduh di ahli waris. Nah niki jadi tidak gaduh di ahli waris harus narak saksiin barang niki. Sehingga mungkin setiap orang bisa mengaku, oh aku tuh wasiatan si pedaran papu like meneh. Saya dengan kan ini doang ngaku-ngaku. Sa 20 hari aku terbangunin papuk lagi rangka ngorah-ngorah soal lain unin ya lagu saya jadi saksi. Nah, harus nih supaya tidak gaduh di ahli waris. Nah ini kita hukum wasiat kalau dalam fikih. Hadirin rahimakumullah, adapun ini adalah wasiat dalam masalah tauhid. Napiaran wasiat yang bersifat amah sebagai ajaran.
Jadi wasiat itu sudah ada dari zaman Nabi Adam, sudah ada. Mana buktinya? Wasiat itu termasuk syariat tertua nih. Wasiat termasuk syariat, hukum syariat tua dia, sama seperti salat, haji tua. Wasiat dalam hukum fikih termasuk wasiat. Nabi jelaskan setiap Nabi Rasul pasti berwasiat dua hal. Pertama, berwasiat tentang bahayanya Dajjal. Nabi Rasul semua berwasiat tentang bahayanya Dajjal. Yang kedua, semua Nabi Rasul berwasiat tentang harus mengikuti ajaranku. Ya bahasa Nabi. Jadi Nabi Adam berwasiat kepada umatnya, lemah mau datang putraku namanya Ahmad atau namanya Muhammad, pada ia turut no. Nabi Nuh berkata begitu, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya. Itulah sejarah kenapa orang Yahudi ada di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Yahudi niki. Sejarahnya niki. Dulu napiaran murid-murid daripada Nabi Isa disuruh mencari, karena termaktub tertulis dalam Injil bahwa Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad akan berdiam tinggal di sebuah kota, sebuah tempat lembah yang banyak sekali pohon kormanya. Lalu peten tuh, begitu perintah Nabi Isa. Lalu murid-murid nikah. Murid ternyata dia temukan di Madinah, tempat itu di Madinah. Ya bunandot niki, orang-orang niki tugasnya adalah menunggu kedatangan Nabi. Tetapi begitu mereka tahu bahwa Nabi ini tidak dari keturunan Ishak, Bani Israel, mereka menolak. Ego dia milih turut Nabi Muhammad karena dari Ismail, tidak dari Ishak atau Bani Israel. Bahkan di Madinah itu ada makom, makom murid-murid daripada Nabi Daud alaihissalam yang diutus oleh Nabi Daud dulu. Kalian ini lalu boyak tahun Nabi akhir zaman itu seperti itu. Begitu juga ada di puncak gunung Uhud, ada dulu dikenal dengan Qubbah Harun, yang oleh masyarakat Madinah diyakini Qubbah itu berada sudah lama sekali sebelum Nabi datang, sudah ada Qubbah Harun itu. Apa itu? Makam Nabi Harun dalam satu riwayat. Jadi Nabi Harun pun dulu Nabi Harun keliling tahu Nabi Muhammad yang terakhir besok itu. Sampai seperti hadirin rahimakumullah, Nabi Aran wasiat para Nabi Rasul untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah tiang pelunggu sami dia tuh ngelining jok macam ya telai, Islam sendiri yang datang terus menyinari hati kita, diberikan iman, diberikan Nabi Aran begitu banyak fadilah kelebihan dari Allah SWT. Satu nikmat yang azimah, satu nikmat yang harus kita banyak-banyak untuk syukuri. Tentu niki kalau kita bahas akan panjang sekali Nabi Aran. Penjelasannya tiang hanya baca saja caranya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim.